selamat datang di Cyber Crypto Corner, video podcast by Pusbang SDM BSSN. Kenalin, saya Abiu yang bakal nemenin kalian menjelajahi berbagai topik menarik mengenai keamanan siber dan sandi. Dan tentunya kita juga akan belajar gimana cara kita bersikap di ruang siber, dan juga kita akan menemukan bagaimana peran kita untuk di dunia keamanan siber dan sandi ini. Dan tentunya saya nggak sendirian nih teman-teman, saya udah ditemenin sama narasumber kita yang keren banget hari ini. Kita sambut Satria Mahardika. Halo, selamat siang atau pagi nih ya? Pagi nih, oh pagi, oke, masih pagi. Oke, saya manggilnya apa nih? Mas? Mas aja boleh. Oh, Mas apa-apa. Boleh ya. Mas Satria, Mas Mahar? Mas Mahar aja. Oh, Mas Mahar. Ya. Oke. Boleh kenalan dulu kali ya, Mas ya. Ke teman-teman ini, Mas ini sebagai hacker kah? Atau sebagai apa nih? Iya. Oke. Ya, nama saya Satria Mahardika. Jadi kalau di internet username saya itu Harmahar gitu. Jadi orang-orang ada yang manggil saya Satria, ada yang orang-orang yang kenal saya dari internet, dari Twitter, dari LinkedIn gitu ya, taunya Mahar gitu kan. Oke. Nah, kemudian saat ini sebenarnya saya di tim ITSA di BSSN. Jadi daily activity-nya itu melakukan pentest. Melakukan pentest. Jadi ya bisa dibilang saya pentester gitu ya di BSSN ini, di bawah Direktorat Operasi Keamanan Siber gitu. Tapi di luar itu, di luar jam kerja tentunya ya melakukan sedikit-sedikit bug bounty juga lah ya gitu. Kita nyari bug di luar gitu ya. Oke, kita pelan-pelan dulu ya Mas ya. Oke, bentar. Mas Mahar ini pentester. Betul. Berarti orang yang melakukan pentest. Ya. Sebenarnya pentest itu apa sih? Saya nggak ngerti nih Mas, maaf. Iya. Ya, pentest ini sebenarnya salah satu field ya di cybersecurity atau salah satu role di cybersecurity yang umumnya sih orang-orang ngerti mungkin bahasanya hacking lah gitu atau bahasanya hacker lah gitu. Jadi hacker yang melakukan tindakan hacking tadi, tapi dia secara legal tentunya. Oh, secara legal. Betul. Kegiatan dilakukan sebenarnya mirip lah dengan atau sama lah kita bilang itu dengan yang dilakukan sama hacker-hacker di luar sana, Mbak. Gitu. Tapi di sini adalah yang membedakan adalah kita melakukan ini secara legal. Nah, itu kita sebutnya sebagai pentester. Kegiatannya namanya penetration testing gitu. Nah, legalnya ini yang membedakan apa sih? Biasanya legal itu bisa berbentuk kita memang di-hire gitu ya, di-hire untuk melakukan pentest itu sendiri gitu. Atau kalau misalnya tadi ada program yang di luar itu program bug bounty, nah itu bentuknya udah kayak sayembara lah, nanti kita bahas lah ya. Oke, bentar. Pentester berarti kan dia melakukan pentest, ya kan? Tadi di-hire, berarti manggil. Iya. Berarti dari organisasi atau perusahaan yang manggil pentester tersebut. Betul. Oke. Manfaatnya apa? Tentunya di sini tujuan ini dari pentest itu adalah kita mencari ada nggak sih celah keamanan dari sebuah sistem itu, gitu. Jadi sama kalau misalnya hacking atau hacker itu dia mencari kerentanan tapi tujuan untuk merusak, gitu. Nah kalau kita pentester ini adalah mencari kerentanan, tujuannya untuk agar bisa diperbaiki. Gitu. Jadi kita kasih tahu nih, kasih pemilik sistemnya, Pak, nih ada kerentanan di A, B, C, D. Ini rekomendasi perbaikannya. Gitu. Jadi mereka perbaiki agar kerentanan itu nggak dieksploitasi atau nggak dimanfaatin sama hacker-hacker di luar sana. Oke, bentar. Hacker itu kan ada berita-berita bikin down ya, sistemnya down. Nah, kalau misalnya Mas melakukan pentester ke perusahaan atau ke organisasi atau ke website atau kemanapun lah, emang nggak ngeganggu layanan Mas? Oke, menarik nih. Nah, sebenarnya itu menjadi ini ya perhatian khusus tuh buat pentester karena kegiatan yang kita lakukan bisa berpotensi berdampak ke sana. Gitu, baik itu misalnya layanannya satu servisnya jadi down atau misalnya data-data jadi hilang. Gitu. Nah, pernah tuh saya dan tim melakukan pentest. Kita ketemu sebuah kerentanan SQL injection gitu yang ini tuh bisa akses langsung ke database. Gitu. Kemudian kita coba POC kan, kita coba membuktikan benar nggak nih dia rentan terhadap SQL injection. Ternyata ketika dilakukan SQL injection itu data-datanya hilang semua gitu, hilang semua. Terus gimana gitu. Nah, ini memang dalam kegiatan pentest ini jadi suatu hal yang harus diperhatikan dan harus disepakati di awal gitu. Untuk mencegah itu biar kita sama-sama enak nih antara pentester sama si pemilik sistem. Nah, biasanya di awal kalau kami sih biasanya
menyarankan yang di pentest itu bukan sistem yang production. Maksudnya bukan sistem yang sedang dipakai, yang sedang running gitu, tapi dibuat cloningnya yang sama persis dengan itu, dan itu tidak operasional, maksudnya tidak digunakan oleh pihak selain. Ya memang ini tujuannya hanya untuk pengujian aja gitu. Jadi kalau gitu udah enak tuh kita. Jadi udah ya oke, kita mau melakukan apapun itu bebas aja gitu. Karena ya dampaknya nanti kalaupun itu rusak, ya karena emang nggak dipakai tinggal di destroy aja, yang produksinya nggak terganggu gitu. Itu bisa jadi satu solusi gitu. Kemudian ada yang solusi yang lainnya adalah misalnya tetap harus di production. Nah ini yang kami selalu sarankan itu dia harus bikin backup ya, backup secara rutin. Jadi in case yang tadi, nah dalam case yang tadi tuh udah data hilang, pas kita koordinasikan kan ke si pemilik sistem, untungnya backupnya ada dan dilakukan, jadi nggak masalah, tinggal dibalikin aja ke backup yang sebelumnya gitu. Itu sih yang ini ya, yang menarik. Bentar, kalau dari obrolannya ini Mas Mahar ini kayaknya sangat interest ya di bidang ini ya. Sebenarnya apa sih yang bikin Mas Mahar itu seneng di bidang pentester ini? Iya, jadi kalau kita boleh balik mundur nih Mbak, dulu, jadi saya baru pertama kali belajar terkait dengan pentest ini di 2019 akhir. 6 tahun yang lalu. Ya, jadi masih dibilang baru lah gitu. Nah, jadi pada saat itu lulus dari kampus, kemudian alhamdulillah tuh kita dapat rangkaian pelatihan yang banyak lah gitu ya terkait dengan cybersecurity. Baik itu dari sisi blue teamnya, gimana kita defense-nya, sama juga red teamnya. Itu dalam artian ini salah satunya adalah di situ kelas basic pentest. Nah, saya pertama kali belajar pentest yang beneran tuh, cara pakai ada namanya Nmap ya kan, kita pakai OS Kali Linux. Nah, itu pada saat itu. Itu apa tuh? Kita pelatihan basic pentest. Yang Nmap bla 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 itu? Oh iya, itu tools yang biasa dipakai. Iya. Tools yang biasa dipakai buat melakukan pentest gitu. Sebenarnya ada banyak banget ya. Cuman saya baru pertama kali belajar yang dalam benar-benar di situ 5 hari pada saat itu. Itu adalah di 2019 akhir itu. Nah, kemudian saya juga balik lagi mundur lagi nih sedikit nih. Saya juga teringat, jadi pada saat saya kuliah dulu, ini ada salah satu dosen yang berpesan gitu, dan saya masih ingat sampai sekarang, dan di beberapa momen juga saya sampaikan ini. Jadi beliau tuh bilang, waktu itu kita masih mahasiswa di kelas itu, kemudian beliau bilang, kalian tuh harus punya spesialisasi, masing-masing harus punya spesialisnya. Nah, sampai-sampai kalau orang lihat kalian itu kayak ada tulisan itu di jidat gitu. Misalnya ahli apa gitu. Ya ini dalam hal apapun yang umum ya. Apapun itu, tapi kita sebagai personal tuh harus punya spesialisnya. Spesialisnya kita tuh ahli di bidang apa sih gitu. Spesifiknya apa sih yang bisa kita perdalam yang orang-orang tuh kalau ngelihat kita, oh dia emang jago nih di sini gitu. Nah, itu yang jadi refleksi buat saya pada saat itu. Dan pada saat itu tuh memang ya saya namanya masih mahasiswa ya, kita masih mencari gitu, belum saya belum punya spesialis apa nih gitu kan. Dan ternyata terjawablah di 2019 itu pada saat ketemu pelatihan basic pentest, saya belajar, oh kayaknya cocok nih saya sama ini gitu. Jadi setelah pelatihan itu selesai, ya saya lanjut lagi belajar lagi sendiri juga minta masukan ya dengan yang waktu itu ngajar saya itu. Jadi ada mentornya, jadi kalau ada apa-apa saya tanya tips dan triknya kayak gimana gitu. Dan ya udah alhamdulillah berjalan sampai sekarang gitu. Bentar, saya potong dulu. Pelatihannya cuma 5 hari? Pada saat itu 5 hari. 5 hari? Iya. Terus langsung jatuh cinta? Iya. Jadi beneran ada ya teman-teman ya istilah jatuh cinta pada pandangan pertama ya? Iya. Oke, lanjut. Tadi kan bahasnya terlalu teknis. Saya sejujurnya nggak terlalu paham, maaf banget ya Mas ya. Cuman bisa nggak sih dijelasin analoginya mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana, kayak penjelasan sederhananya aja deh. Ya, sebenarnya gini. Mungkin kalau saya analogin ini di mobil ya. Mungkin kita punya mobil atau kita mau beli mobil nih misalnya. Nah itu ada orang kan yang nge-hire misalnya inspeksi mobil gitu kan. Jadi dia tuh mencari, coba dong cek dong ini saya mau beli mobil ini tapi konteksnya dia mau beli ya gitu. Tapi intinya adalah orang itu diminta untuk mencari kekurangan dari si mobil itu kan. Ya kan gitu. Misalnya Pak ini kayaknya pernah tabrakan di mobil gitu, atau nih mobil ternyata atlet renang katanya, atlet renang tuh pernah kebanjiran gitu. Nah itu orang yang melakukan inspeksi itu dia tahu. Sementara kita yang misalnya yang punya mobil
atau yang mau beli mobilnya itu justru nggak tahu gitu. Tapi karena dia punya pengalaman, kemudian dia tahu oh nih ciri-cirinya kalau mobil habis kecelakaan terus habis tabrakan misalnya terus ada kurangnya itu ada ciri-cirinya. Kayak tadi misalnya dia mobil pernah kebanjiran, misalnya ada karatnya di bagian bawah dan sebagainya. Gitu. Nah, akhirnya nanti si orang yang punya mobil atau yang mau beli mobil itu bisa tahu, oke, berarti setelah ini saya harus perbaikin ini mobil, gitu. Apa yang harus diperbaikin misalnya, bagian-bagian mana yang rusak, gitu. Berapa budgetnya misalnya seperti itu. Nah kurang lebih sama dengan itu, tapi dalam konteks pentest ini ke sebuah sistem. Sistem ini bisa aplikasi web, bisa aplikasi mobile, bisa infrastruktur juga. Oh banyak gitu. bidangnya. Banyak betul, objektif atau objek-objek itu banyak, gitu. Nah jadi kita misalnya sebagai pemilik sistem, kita yang punya rumah gitu ya, kita minta ke seorang pentester gitu ya, atau ya ke tim pentester misalnya, tolong dong dicari ada nggak sih kekurangannya dari rumah saya nih atau dari gedung saya nih, bisa nggak sih maling itu masuk, ini analogi yang lain juga, gitu, bisa nggak maling itu masuk misalnya, kalau malam apakah saya udah punya CCTV, saya udah punya satpam yang jaga 24/7 gitu. Masih bisa nggak sih orang tuh masuk ke dalam kantor saya misalnya, kayak gitu. Nah ketika itu di hire, kemudian dia berhasil masuk segala macam, udah ada hasilnya, nah itu nanti ada ini ya, maksudnya memang tujuannya adalah untuk itu, nanti kekurangannya yang akan diperbaiki. Oke, kebayang gitu. sih, karena waktu mau beli mobil dulu, saya juga pakai jasa gitu ya? inspeksi, jadi agak kebayang jadi tahu, juga. betul, gitu. Bener. Terus balik lagi, yang tadi Mas sempat sebut bug bounty. Betul. Bug bounty itu apa? Ya, nah bug bounty ini bentuk lain dari pentest yang dia lebih, saya bisa bilang dia lebih informal. Biasanya kalau pentest ini lebih ke pekerjaan atau hal yang formal gitu. Ada perusahaan atau instansi dia meng-hire misalnya perusahaan yang lain yang memang punya jasa pentest. Kalau di BSSN misalnya saya di tim ITSA, itu stakeholdernya umumnya adalah instansi pemerintahan juga, gitu. Jadi mereka bersurat kemudian minta layanan pentest atau layanan ITSA namanya kalau di BSSN. Nah kemudian kita lakukan pentest itu, gitu. Nah kalau bug bounty ini pendekatannya dia lebih umum. Jadi kalau saya bisa bilang ini adalah semacam sayembara, gitu. Sayembara. Jadi perusahaan-perusahaan besar baik di Indonesia maupun yang di luar, terutama yang di luar lah. Di luar ini udah sebagian besar itu punya namanya bug bounty program. Jadi mereka menyelenggarakan, mereka umumkan ya dalam tanda kutip ya, simpelnya mereka umumkan siapa yang bisa menemukan kerentanan di sistemnya mereka, gitu. Dan di report kemudian kerentanan itu valid, maka akan dikasih reward. Ya, nah makanya namanya bug dan bounty kan. Bug itu adalah bugnya, kemudian bounty itu adalah imbalannya. Iya, gitu. saya baru bug sadar tuh. Dan bounty gitu. Jadi ketika kita melakukan pencarian bug yang ya sebenarnya kegiatan ini ya sama, kita bisa bilang hal yang dilakukan tuh sama kayak pentest gitu. Mungkin pendekatannya agak berbeda, tapi hal yang dilakukan umumnya sama dengan pentest. Ketika kita ketemu kerentanan, kita report. Dan biasanya sih rulesnya kalau kita yang report duluan, jadi kita yang pertama kali melaporkan, nah itu kita bisa dapat bounty tadi. Gitu. Bentar, saya masih belum paham. Bug bounty itu siapa yang ngadain? Nah, yang ada ini bisa dari perusahaannya itu sendiri, pasti sih perusahaan itu sendiri atau instansi itu sendiri. Cuman yang membedakan nanti ini Mbak, jalurnya. Ya, jadi ada yang si company tersebut atau instansi tersebut misalnya dia bikin bug bounty program. Nah, jalurnya itu langsung. Jadi dari si bug hunter nemuin kerentanan, dia langsung report ke si perusahaan tersebut. Itu direct. Bentar, bukannya sama-sama kayak hacker ya? Kalau kayak gitu. Kalau hacker nggak ngelaporin. Oh, bedanya di situ. Oke. Ya. Kalau hacker motifnya udah beda lagi kan. Misalnya dia melakukan hacking, kemudian dia dapat kerentanan, ya dia eksploitasi. Entah diambil data atau dia lakukan lebih dalam lagi gitu ya, sampai ke misalnya ransomware dan sebagainya. Gitu. Jadi makanya tadi saya bilang nih, hal ini yang dilakukan tuh sama, karena memang tujuannya adalah untuk mencegah agar si kerentanan itu nggak ditemuin jahat. Betul, nggak dimanfaati sama hacker-hacker yang hacker jahat Oke. Gitu. Lanjut, ada eventnya nggak? Eventnya, jadi kayak bug bounty gitu ada eventnya? Sesekali ada event itu. Iya, di Indonesia, baik di Indonesia atau di luar gitu. Oh, di luar ada juga? Ada juga. Dan sebenarnya umumnya justru bug bounty ini bukan yang event gitu bentuknya. Terus? Tapi ini memang yang berkelanjutan gitu. Dia tuh
ya udah semenjak misalnya si perusahaan itu misalnya oke, saya menyelenggarakan bug bounty program. Nanti dia akan jelasin skupnya apa aja. Skup nih maksudnya adalah sistemnya yang boleh dites, yang boleh di-report tuh apa aja. Nanti dia list tuh. Misalnya ada website A, B, C, D, F, G. Kemudian ada aplikasi mobile, ada aplikasi Android-nya, ada iOS-nya misalnya. Gitu. Itu nanti dia kasih tahu listnya. Nah, ini skupnya hanya terbatas pada itu. Gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan juga kita sebagai bug bounty hunter gitu ya kalau nyebutnya, atau ya kita yang terjun di bug bounty. Itu kita harus pahami dulu skupnya gitu. Jangan sampai kita mengetes sesuatu yang out of scope, yang di luar skupnya gitu. Nah, kemudian setelah dia buka ini gitu, nah ini tuh ya akan terus berlanjut. Itulah dia membedakan pentest dan juga bug bounty. Berlanjutnya gimana maksudnya? Nah, kalau pentest nih perbedaan nih, balik lagi pentest dan bug bounty. Kalau tadi kita dari sisi sebagai pentesternya atau bug bounty hunternya kurang lebih sama pekerjaan yang dilakukan. Tapi dari sisi kemanfaat bagi pemilik sistem, gini, kalau pentest itu biasanya by project. Jadi kayak saya nih di kantor itu melakukan pentest atau ITSA tadi itu dalam 5 hari kerja. Ya, ada waktunya. Jadi terbatas pada waktu. Satu terbatas pada waktu. Kemudian yang kedua terbatas pada orangnya yang melakukan pentest. Let's say kita satu tim mungkin 3 orang, 4 orang gitu. Nah, kemudian perbedaannya dengan bug bounty dari segi waktu. Bug bounty ini bisa dibikin lama. Jadi nggak ada batas waktunya. Iya, jadi selama si perusahaan itu oke, saya nggak apa-apa nih buka terus gitu ya. Jadi ya udah dia nggak ngasih ujungnya. Jadi ya sehari-hari itu akan jalan terus, mereka akan terus nerima report. Bisa ditemuin lagi. Betul. Nah, ini makanya membedakan dengan pentest adalah bug bounty itu bisa dibilang pengujian yang berkesinambungan. Jadi dia tuh terus berjalan gitu. Let's say nanti misalnya aplikasi ini diupdate, gitu kan, biasanya aplikasi itu ada update kan, nambahin fitur baru atau apapun itu. Pengujian tuh akan secara real time dia berjalan juga gitu. Karena dilakukan oleh si bug hunter yang tapi nggak mengganggu layanan. Biasanya kalau yang udah bug bounty ini, yang udah bug bounty itu dia pasti sudah memikirkan itu. Maksudnya ini adalah tahapan. Kalau saya lihat sih ini adalah tahapan. Kalau bagi si pemilik sistem, jangan kita baru punya aplikasi, baru dibikin nggak pernah di-pentest, nggak pernah dites sebelumnya terus langsung buka bug bounty. Wah, nanti bisa habis tuh sama bug bounty hunter. Benar. Langsung down ya. Langsung down atau ya kerentanannya akan, ya. Secara kerentanannya akan banyak banget gitu ya. Nah itu kalau saya lihat sih ini adalah step by step. Maksudnya biasanya aplikasi itu di-pentest dulu, kemudian udah dijalanin, udah production, kemudian udah ada perimeter security-nya udah ada gitu. Jadi itu bug bounty itu step yang next lagi untuk pemilik sistem ya. Gitu. Jadi ya kayak perusahaan-perusahaan besar kalau di luar itu yang kayak Instagram itu kan, Meta itu kan dia punya bug bounty program gitu, dan ya ini di tesnya kan di production, di aplikasi-aplikasi yang emang kita pakai sehari-hari gitu, dan mereka udah siap dengan segala resikonya. Karena yang jadi intinya adalah kalau misalnya seorang bug hunter itu bisa mengambil data atau misalnya tadi bisa mengganggu layanannya mereka, maka hal itu juga bisa dilakukan oleh hacker-hacker di luar sana. Iya juga sih, gitu. benar. Iya. Itu yang jadi poin gitu. Memang nih concern juga bagi pemilik sistem yang emang dia pikir-pikir ya, ini kalau saya bikin bug bounty program nanti itu nggak ya tadi dampak ke iya benar gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara realnya gitu, ketika misalnya aplikasi kita bisa dibikin down sama orang atau aplikasi kita bisa breach gitu ya, ada kerentanan bisa apalagi sama hacker. Untungnya nih kalau ditemukan sama bug bounty hunter ya di report misalnya gitu kan. Kalau sama hacker enggak gitu. Nanti tiba-tiba ada aja di breach forum misalnya kayak gitu. Oke, benar. Gitu. Bentar, balik lagi dikit aja. Tadi dapat rewardnya apa sih? Ya, nah reward ini kalau kita namanya bug bounty ya, rewardnya itu berupa uang. Ini yang agak langsung saya bersiap untuk mendengar nih. Ya, nah ini konteksnya bug bounty, jadi rewardnya bentuknya uang. Kemudian besarannya itu ditentukan sesuai dengan tingkat severity kita nyebutnya, atau dampaknya dari kerentanan itu tuh apa. Semakin tinggi dampaknya, maka tentunya bounty akan semakin besar gitu. Dan besaran bounty ini akan beda-beda sesuai dengan yang ditentukan sama si perusahaan itu sendiri gitu. Ada yang mungkin kalau di luar gitu ya, ada yang mungkin startnya kalau kerentanan yang severity-nya low, yang rendah
Itu mungkin ada yang startnya dari $100 misalnya. Agak bikin ngiler ya teman-teman Iya, ya. ini baru yang rendah $100 gitu. $100. Terus kalau Oke. misalnya high, critical gitu ya. Critical udah kalau misalnya kita bicara yang paling gede ya, let's say kayak Google, kayak di Facebook misalnya, Meta. Itu ya udah puluhan ribu mungkin ya, belasan ribu kalau udah yang critical, kita bicara yang critical Ya, ya, gitu. ya, Nah, ya, tapi ya. kalau yang umumnya sih biasanya ya di kisaran di atas 1.000-2.000 lah gitu, 1.000-2.000 dan ya beda-beda tadi balik Bentar, lagi. $1.000-2.000. Iya dong. Wow. Saya Iya. sampai speechless ini, Betul, Mas. itu. Nah, cuman yang perlu ini saya ini juga saya jelaskan juga di program ini tadi ini kan bug bounty program intinya kita bisa nge-report ya, Oke. nge-report kerentanan. Nah, tapi ada juga beberapa bentuk yang lain dia itu nggak ngasih reward berupa uang. Oke. Ini ada juga nih. Oh, ada. Ya, kita nyebutnya tuh Terus dapat VDP. apa? VDP, VDP? Vulnerability Disclosure Program. Oke. Gitu. Sebenarnya ini mirip sama bug bounty gitu. Nah, tapi VDP ini rewardnya bukan uang gitu. Bukan uang. Bisa jadi rewardnya itu adalah misalnya dikasih souvenir misalnya, atau misalnya sederhana nama kita tuh dicantumin di websitenya atau di Hall of Fame kita sebutnya. Hall of Fame-nya si aplikasi yang kita tes. Misalnya kayak misalnya ada NASA gitu, NASA punya NASA Hall of Fame gitu. Nanti kita bisa cek, misalnya kita nemuin kerentanan valid, nanti nama kita dicantumkan di situ. Gitu. Jadi kalau VDP ini bukan hadiahnya yang bentuknya cash tadi gitu. Dan ini harus dibedakan juga nih karena saya sering menemukan nih banyak teman-teman yang baru Join. yang join gitu ya. Akhirnya menyamaratakan semua perusahaan atau semua Pasti bakal company. dapat duit. Itu dia. Ketika mereka membuka program, kita bisa nge-report, kemudian mereka perbaiki, kita pasti dapat bounty nih. Enggak juga gitu. Tergantung lagi sama rules-nya. Tadi karena ada yang VDP, ada yang bug bounty. Dan bug bounty ini harus ya pasti dia akan declare di awal atau di policy-nya itu dia akan declare kalau ini ada bounty-nya besarannya sekian. Kalau nggak ada maka jangan berharap itu gitu. Oke, saya tadi awalnya bersemangat jadi gimana ya, tapi nggak Iya, apa-apa. tapi Tapi itu banyak jadi juga. kebanggaan nggak sih? Iya dong pasti. Jadi masukin Portofolio. ke portofolio, Betul, betul. Terus nih, tadi Mas sempat nyebut masuk ke tim ITSA-nya BSSN. Iya. ITSA itu apa? Maksudnya timnya itu gimana gitu? Ya, kalau itu sebenarnya ini nama layanan. Oh, nama layanan. Iya, nama layanan Oke. di BSSN, ya itu layanannya adalah VA Pentest itu. Oh, gitu. oke. Jadi ya kita brandingnya memang ITSA dan orang-orang taunya ITSA nyebutnya. Iya, Tapi iya. hal yang dilakukan adalah pentest, Oke. Pentest, betul. Lanjut dulu, tadi Mas sempat nyebut bahwa masuk ke portofolio. Tadi kan aku sempat lihat juga tuh LinkedIn Mas agak banyak panjang ya gelarnya. Nama-nama aja biar panjang. Oke, Iya. itu kayak OSCP itu sertifikasi kah atau Iya, gimana iya, sih? iya. Aku sempat Google gitu. Oke. Itu gimana tuh Mas? Iya, itu ya ada beberapa sih sertifikasi memang yang alhamdulillah saya dapatkan itu. Nah, itu kalau OSCP tadi itu adalah ya salah satu yang oke lah, yang punya posisi lah di antara sertifikasi khususnya untuk pentester. Oke. Gitu. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih Oke, terkait OSCP. boleh ini. dong. Jadi pertama kali ini saya dapat kesempatan buat OSCP ini kayaknya tahun 2021 mungkin ya. 2021 atau Oke, 2020. 2 Itu tahun pertama kali. setelah 2019 itu Betul, belajar. iya. Oke. Setahun jalan 2 tahun lah. Oke. Dan ini dapat kesempatan dari kantor, dari Oh, BSSN. oke, Jadi waktu itu, disupport ya. iya betul. Ini makanya saya terima kasih banget nih sama kantor, sama BSSN dapat kesempatan ini. Kemudian, alhamdulillah saya dapat, cuman beberapa orang waktu itu. Oke. Kemudian saya belajar, gitu. Dan ketika saya rasa udah siap, saya exam. Itu ujian. Dan OSCP ini memang modelnya ujian itu 1 hari full. Oke. 24 jam kurang 15 menit. Itu kita harus ngerjain ada beberapa lab yang harus kita selesaikan. Gitu. Nah, kemudian kalau udah selesai nanti kita bikin report. Nah, di ujian saya yang pertama, saya udah beberapa kali udah persiapan gitu berapa bulan, kemudian saya ambil ujiannya, ternyata belum lulus pada saat itu. Oke. Ya, belum lulus pada saat itu. Kemudian saya mikir
Oke, karena kesempatan dari kantor juga kan cuma satu kali ya, cuma satu kali, maksudnya pelatihan, kemudian termasuk examnya satu kali. Tapi di OSCP itu dia nyiapin dia menyediakan buat kita retake examnya. Oh, bisa 2 kali ambil kalau misalnya gagal? Bisa ngulang. Oh, bisa ngulang, oke. Ngulang lagi gitu. Oh, iya, berkali-kali bisa berkali-kali. kalau... Oke. Tapi kita ini lagi ya, kita subscribe lagi lah istilahnya. Tapi hanya untuk si retake-nya aja. Gitu, retake-nya waktu itu pada saat itu kayaknya masih $150 something. Oh, berbayar? Lah. Iya dong, Oke. masih. OSCP juga salah satu yang lumayan lah ini. Karena lumayan apanya? Lumayan harganya iya, atau iya. Harganya oke. Tapi memang dia oke banget gitu. Dan ngasih pengalaman yang inilah. Yang priceless lah gitu pengalaman. Dan waktu itu sih seingat saya mungkin 1.000 berapa ya untuk ini ya, untuk OSCP-nya itu. Dolar. Iya. Oh, oke, 1.000 $1.000 okay. itu kan Yes. lumayan besar ya. Alhamdulillah dapat sponsor gitu kan dari kantor. Oke. Ya, bisa dapat 1 motor itu saya bilang. Nah, ketika saya gagal itu, kemudian saya pikir, oh nggak bisa berhenti sampai sini nih. Gini, karena saya lihat ya ini kan ada ketika kita dipercaya nih ada tanggung jawab di situ kan. Ada tanggung jawab ya mau nggak mau saya udah disekolahin. Ya saya pribadi saya menilai ya mau nggak mau saya harus lulus gitu, mau nggak mau saya harus lulus. Akhirnya saya cari cara gimana caranya saya bisa ambil retake examnya. Retake examnya. Nah, alhamdulillah ngumpulin dari bak bounty, dapat bounty. Oh, itu berbayar retake-nya? Iya, kan tadi 150 ya pada saat itu. Betul. Okay. Nah, akhirnya ngumpulin dari bak bounty, ya oke lah kita sisihin sedikit gitu ya buat retake. Lumayan ya jadi tabungan ya, bisa ngambil ya. Gitu. Oke. Kemudian retake yang kedua ternyata masih gagal lagi, retake yang ketiga, keempat, dan saya baru lulus di ujian yang kelima. Oh gitu. Iya. Saya kira itu lulus dari pertama kali ujian atau at least 2 kali lah. Enggak. Ya ini makanya menarik sih, menarik Okay. gitu. Dan ya ini tentunya banyak juga sebetulnya yang lulus di exam yang pertama banyak juga. Yang mungkin karena keterbatasan ilmu saya gitu. Jadi ya saya perlu 5 kali. Dan total waktu itu dari pertama kali belajar atau pertama kali yang exam yang pertama itu sampai lulus itu hampir 2 tahun. Jadi 5 kali itu di dalam rentang waktu 2 tahun. Oh itu gitu. bukan dalam 1 tahun yang sama? Enggak, 2 tahun. 2 tahun Dalam 2 baru dapat. Iya. Wow. Gitu, karena tadi ya saya balik lagi ketika sekali. Ya, gagal lagi ya. oke lah kita try lagi gitu kan, kita ulangi lagi. Makanya sih itu dia punya semboyan itu namanya try harder gitu ya. Ya benar, saya harus try harder lagi gitu. Karena di satu sisi tadi kita ada tanggung jawab ya, saya rasa itu tanggung jawab buat saya. Kemudian di sisi lain ya saya mau punya pencapaian loh sebagai seorang pentester itu, saya mau punya pencapaian gitu. Dan pencapaian itu yang paling dekat pada saat itu adalah saya bisa OSCP. Sampai kayak gini Mbak, di tengah-tengah itu kayak udah 3 kali, udah 4 kali itu kan capek banget ya, capek banget. Jadi putus asa gak sih? Nah iya benar, kayak ngerasa ya Allah nih kok nggak lulus ya, kapan lulus ya, bisa nggak ya saya OSCP pasti gitu. Sih 5 kali dalam 2 tahun loh gitu. Cuma nih menarik dan ketika berhasil lulus ya alhamdulillah di yang kesempatan yang kelima lulus itu udah feel-nya udah nggak bisa diungkapkan kayak terbayarkan dengan semua kata-kata. nggak sih? Kayak lulus S2 sih. Ya bener juga 2 tahun ya. Iya bener gitu juga. kayak S2 gitu. Tapi oke lah itu suatu harga yang emang harus dibayar gitu ya. Maksudnya dari kerja keras ya alhamdulillah dapat. Dan ini tentunya saya juga makanya sarankan juga nih ke teman-teman yang mungkin baru mau mulai di field khususnya di pentest atau sebenarnya apapun itu, ya kita harus punya goals. Gitu, harus punya goals. Dan kita harus selalu improve ya. Selalu improve kemampuan kita, skill kita gitu. Dan kalau memang ada rezekinya, ada sponsornya tadi ya, bisa ambil sertifikasi. Oke. Gitu. Nah, sebentar. Selain itu ada lagi nggak sertifikasinya? Ya, tentunya banyak ya sebenarnya. Tadi itu yang Mas Mahar dapat. Ya, yang baru kemarin PT1 namanya. Itu junior pentester dari TryHackMe. Ya, luar atau dalam? Di luar. Oh, jadi luar. TryHackMe ini salah satu platform yang oke banget tuh buat belajar. Itu buat belajar cyber security karena dia udah ada labnya gitu, udah ada pad-nya tuh udah ada learning pad. Misalnya saya mau belajar jadi pentester, apa aja sih yang harus dipelajarin dari nol gitu. Mulai dari ada pelatihannya. Ada, semua online. Kemudian ya kita tinggal baca materialsnya. Kemudian kita beresin lab-labnya gitu. Nah itu bertahap tuh. Itu salah satu yang oke banget. Kemudian kemarin dia ngeluarin sertifikasi namanya PT1 nih untuk junior pentester. Cuman alhamdulillah saya dapat gratis waktu itu. Jadi dia bisa? Iya, dia Share dulu di lah, Mas. awal bulan Juni kemarin ya. Oh, baru banget. Baru. Oke. Saya baru exam 3 minggu yang lalu mungkin ya. Nah, itu dia bikin pengumuman.
Jadi buat orang-orang yang udah punya sertifikasi tertentu, salah satu OSCP, mereka bisa daftar. Nah, kemudian nanti mereka akan seleksi lagi buat kasih giveaway gitu ya. Giveaway buat cobain sertifikasi baru mereka nih, PT1 gitu. Dan ya, alhamdulillah saya daftar, kemudian dapat. Kemudian ya udah nggak lama setelah dapat emailnya, oke, dapat nih lumayan. Ya udah saya coba exam. Saya coba exam, dan menariknya nih ujian dari si PT1 ini. Jadi dia itu scope-nya ada 3 yang harus kita kerjain. Ada web, kemudian ada infrastruktur, sama ada satu lagi namanya Active Directory. Gitu. Jadi ini ada 3 Active Directory. Ya. Nah, ternyata bukan ternyata ya. Jadi 3 ini harus diselesaikan dalam waktu 2 hari. Ya kalau SCP 1 hari, kalau PT1 nih 2 hari. Oke. Gitu. Ya, 2 hari. Dan setelah 2 hari itu udah harus include report. Jadi kita harus bikin reportnya. Dan ini report ini menarik ya nih. Report ini dibikin atau dinilai sama AI gitu. Dinilai sama AI. Jadi AI-nya mereka yang akan nilai report kita. Gitu. Dan ini yang menarik juga. Jadi beberapa ini baru saya temukan nih, salah satunya si PT1 ini, dia menilai buat lulus atau tidaknya itu. Jadi berdasarkan kita berhasil exploit, kita berhasil nemuin kerentanan, kemudian seberapa bagus report kita juga dia nilai, dan dia nilai per detilnya. Misalnya kita salah menentukan di report itu kan ada beberapa hal yang harus dimasukin ya. Saya misalnya kita nentuin nih kategori kerentanannya apa, kemudian severity-nya apa, apakah critical, apakah high, apa medium gitu. Kemudian kita harus jelasin deskripsinya, penjelasannya apa si kerentanan itu. Kemudian kita harus jelasin step by step untuk eksploitasinya sama rekomendasi. Nah, bagusnya si PT1 ini dinilai semuanya. 55 itu jadi dinilai. 55 dinilai, dan nanti nilai totalnya diakumulasikan. Gitu. Jadi kalaupun kita berhasil nyelesain semua, nemuin semua kerentanannya, tapi reportnya jelek, nggak lulus gitu. Iya. Dan itu dia nilai dengan AI tadi gitu. Bentar, saya jadi penasaran. Berarti AI itu bisa ngecek kebenaran, berarti bisa bikin source code gitu-gitu? Ya, kalau dalam konteks ini dia hanya menilai ini aja, menilai reportnya kita. Oh, menilai reportnya aja. Jadi seberapa lengkap sih reportnya, seberapa jelas sih reportnya gitu dengan konteks yang mau disampaikan. Nah, saya jadi kepikiran nih, sebenarnya AI itu bisa ngebikin source code apa enggak, atau ngebaca source code benar, atau suruh buatin gitu, atau mungkin misalnya melakukan pentest gitu ya. Bisa nggak AI ini melakukan pentest? Kalau pertanyaan bisa atau tidak bisa, ya tentu bisa gitu. Dan sekarang udah banyak banget tuh, udah banyak banget. Ini menarik nih pembahasan terkait AI. Dan ya beberapa waktu yang lalu juga sempat rame gitu. Ya, AI ini mungkin nggak sih akan menggantikan pentester gitu kan? Itu atau misalnya pertanyaan saya selanjutnya itu, Mas, penasaran. AI ini kayak tadi konteksnya bug bounty, bisa nggak sih si AI ini ikut bug bounty? Nah, beberapa waktu lalu nih sempat rame di kalangan bug hunter, kalangan pentester. Jadi ada salah satu kita bisa bilang ada salah satu perusahaan mungkin ya, gitu. Jadi dia bikin produk AI itu yang bisa melakukan bug hunting. Bisa melakukan bug hunting, dan dia udah join di HackerOne namanya. HackerOne tuh platform untuk bug bounty. Ya. Nah, itu udah cukup banyak reportnya, hampir 1000-an lebih lah. Dia udah nge-report dan sebagian besar valid. Ini dilakukan sama AI. Betul. Itu juga sempat rame tuh. Wah, ini udah makin pintar aja nih. Udah makin pintar aja nih adalah namanya ini, si AI-nya ini. Namanya Expo. Namanya Expo. Jadi kalau tadi sih saya baru lihat lagi sekarang, itu kalau di ranking dengan sesama bug hunter di US, itu dia sekarang udah di posisi 900-an lah. Ranking 900, mungkin dari puluhan ribu ya, puluhan ribu bug hunter gitu, dengan report-reportnya dia. Padahal baru. Mungkin setahun, 2 tahun ini kayaknya. Setahun kayaknya. Tapi itu kan lumayan bikin ini ya. Bikin panik nggak sih? Takut nggak sih para hari ini dia di rankingnya 900, let's say gitu kan. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi sampai mana gitu. Nah, ini jadi pembahasan juga. Saya sempat ngobrol sama beberapa teman-teman pentester yang lain gitu. Tapi sih kalau boleh saya ambil kesimpulan dari percakapan itu, dari diskusi dengan teman-teman yang lain, sebenarnya ya kalau dalam waktu dekat ini saya mungkin belum bisa full menggantikan gitu ya,
manusia atau pentester atau bug hunter itu Tapi nggak akan nggak tergantikan. menutup kemungkinan nggak sih, Iya, Mas? next mungkin 10 tahun 20 Iya. tahun lagi saya nggak tahu ya kayak Iya, gimana gitu. Tapi ada salah satu insight juga yang menarik dari Joseph Tucker apa siapa Oke. yang namanya, dia bilang ya mungkin dia AI itu bisa membantu menemukan kerentanan-kerentanan yang emang bisa ditemukan sama tools misalnya gitu ya, sama AI gitu. Tapi masalah kreativitas, masalah sudut pandang seorang attacker, bagaimana ethical hacking atau apa sih, hacking mindsetnya, Oke. itu nggak bisa tergantikan sama AI gitu. Karena kita tahu nih, saya pernah bilang, saya sering bilang hacking is an art gitu. Hacking itu seni. Oke. Hacking itu seni, dan seni ini yang bisa melakukan itu, ada banyak hal yang hanya memang bisa dilakukan oleh manusia. Ya tapi kan intinya ujung-ujungnya cuma buat nemuin doang kan, Mas? Iya, tapi nggak sesederhana itu dalam realnya, nggak sesederhana itu. Jadi kita mungkin akan menchaining sebuah kerentanan gitu ya. Kemudian manusia tuh dia ngerti impactnya. Jadi ada beberapa kerentanan yang sejauh ini sih diantaranya akan sulit ditemukan gitu ya oleh tools automation atau oleh AI. Itu diantaranya adalah kerentanan-kerentanan yang berkaitan sama proses bisnis aplikasi. Oke. Itu proses bisnis aplikasi. Jadi kita harus bisa menilai nih, kalau kerentanan ini kapan sih dia akan rentan, kapan sih dia enggak. Oh. Gitu. Kapan sih rentan, kapan sih enggak gitu. Logikanya belum nyampe Logika ke sana. betul. Itu yang perlu diperdalam lagi. Mungkin saat ini belum terlalu ini ya, atau ya mungkin udah ada gitu. Saya kurang tahu juga. Tapi itu salah satu challenge-nya. Itu bagaimana nanti si AI ini bisa memahami konteks apa yang dia uji. Oke. Gitu. Nah, sementara ini ya memang itu ada di manusia gitu. Oke, berarti kan kita sebagai manusia ya kan, sebagai pentester tadi, artinya harus upgrade skill. Betul. Ya kan, balik lagi ke sertifikasi yang tadi. Nah, cuman kan tadi berbayar ya, yang OSCP ya, tadi $1.000 kalau nggak salah. Kalau sekarang udah lebih dari Iya itu. ya, ada nggak sih yang gratis? Nah, saya kan orang gratisan ya Mas ya. Ada nggak sih yang gratis, Mas? Sebenarnya ada ya beberapa yang gratis. Cuman ya kan kalau gratis pasti ada keterbatasannya. Ya. Gitu. Cuma kalau saya boleh kasih saran sih, terutama untuk yang baru mulai gitu ya, baru mulai di dunia ini gitu. Habis itu baru belajar pentest segala macam. Saya lebih menyarankan lebih fokus buat bangun portofolio. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu bicara dulu sertifikasi, tapi fokus dulu bangun portofolio. Portofolio ini bisa dibentuk dengan cara apa? Gitu. Yang pertama, misalnya tadi gabung ke atau join di Bug Bounty atau VDP program. Itu Bug Bounty itu ada komunitasnya ya? Komunitas atau ada. Grup, nanti atau, kita bahas lagi. Ada komunitasnya gitu. Cuma kita bisa, kalau teman-teman udah belajar, ya kan cari ini ya kan, cari di mana saya bisa menyalurkan skill ini kan. Nah, itu gabung atau join di ya tadi Bug Bounty program atau VDP program gitu. Ketika kita nemuin kerentanan valid, misalnya nama kita masuk ke Hall of Fame, itu kan jadi satu portofolio tersendiri. Gitu. Portofolio itu catat gitu, satu misalnya tadi join. Kemudian yang kedua, kita bisa juga perbanyak bikin tulisan. Ya, ini salah satu hal yang penting juga. Jadi misalnya teman-teman belajar apa gitu ya, ngelakuin oprek apa gitu kan. Nah, itu dibikin tulisannya. Bikin tulisannya di upload gitu ya, di publish. Misalnya kalau saya biasa nulis di Medium gitu ya. Saya biasa nulis di Medium, saya belajar apa, atau misalnya saya ada nemuin bug apa dengan teknik-teknik yang unik misalnya, ya itu kita bikin tulisannya. Nah, itu jadi akan menjadi portofolio gitu, portofolio buat seseorang yang terutama yang dia baru mulai. Karena nanti kapan sih cocoknya untuk sertifikasi? Ketika memang sudah bekerja sebagai pentester sih, kalau saya bilang gitu. Dan tentunya nanti ada yang sponsorin ya gitu ya, misalnya ada yang sponsorin, baik itu di perusahaan yang teman-teman nanti kerja di situ misalnya gitu. Karena kalau secara pribadi yang paling penting sih branding portofolio diri sendiri sih. Udah pernah ngapain aja, udah pernah nemuin apa aja gitu. Kalau ada kesempatan atau tadi dari Bug Bounty misalnya dapat, nah itu bisa disisihkan buat ambil sertifikasi gitu. Jadi ya portofolio yang lebih ini. Tapi ada nggak sih yang sertifikasi yang gratis gitu, Mas? Kalau yang terkait pentest, yang murah ada.
Yang murah. Dan biasanya gini, jadi kalau teman-teman mau ambil sertifikasi, mungkin bisa dicek di waktu-waktu tertentu dan kayak ada promo-promo tertentu gitu. Oh, ada Saya pernah dapat waktu-waktunya, ada oke. sertifikasi namanya CRTA. Waktu itu rilis dia sebenarnya murah sih, emang $100 gitu. Tapi waktu itu ada promo jadi cuma $10 gitu kan. $10 kan cuma agak jauh 160.000 ya? lah ya. Oke. Gitu. Walaupun nggak free tapi masih terjangkau lah gitu. Buat dia kayak 100-200 ribu kan masih oke lah. Jadi ada momen-momen dia ngasih promo kayak gitu. Gitu. Termasuk kayak kemarin kan saya dapat PT1 itu free gitu. Ya lumayan, yang realnya harusnya hampir $300 gitu. Karena tadi sertifikasi emang sebagian besar lumayan ya. Harganya lumayan, maksudnya perlu invest lebih lah di situ gitu. Jadi kayak tadi kalau cari-cari yang mungkin yang nggak yang free banget gitu, nggak yang free banget, tapi yang dia ketika ada promo atau di waktu-waktu tertentu kayak misal di Black Friday, biasanya kalau di sana kan Black Friday yang di akhir-akhir tahun, nah itu biasanya ada juga tuh promo-promo kayak gitu. Oke, dari tadi kan dari sektor swasta nih, ada nggak sih yang kayak pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan gitu atau sertifikasinya gitu? Benar-benar. Iya, saya pernah dapat sertifikasi dari BSSN juga. Ya, salah satu ada. Ada. Oke. Jadi Junior Pentester JPT. Oh, JPT, ya, oke. jadi dari LSP BSSN, Lembaga Sertifikasi Profesi BSSN. Jadi BSSN punya LSP ini kan. Nah, waktu itu kayaknya saya bisa bilang angkatan yang ke-0 deh itu, gelombang yang ke-0 tuh terkait dengan sertifikasi JPT tadi, Junior Pentester. Itu berarti gitu. pertama banget tuh? Pertama banget sama beberapa teman-teman oke. gitu. Jadi kita sertifikasi, dan itu yang udah ini ya. Sertifikatnya itu dari BNSP ya, dari BNSP. Jadi BNSP Junior Penetration Tester. Oke. Gitu. Kemudian dia ada lanjutannya, tuh ada yang pen tester, terus ada yang senior pen tester. Oh benar, ada levelingnya? Ada levelingnya. Oh, ada levelingnya. Gitu. Nah, tadi kan kita ngobrolin junior gitu ya. Junior buat yang entry level ya, orang yang baru mau belajar, ya baru mau jadi pen tester atau masih junior lah, masih baru mulai gitu ya. Nah itu yang junior pen tester. Next stepnya tuh ada lagi sertifikasi kalau di LSP BSSN itu namanya pen tester. Jadi JPT, kemudian PT pen tester, kemudian nanti ada lagi yang SPT, senior penetration tester. Bentar, junior, terus yang kedua? Yang kedua penetration tester. Penetration tester. Ya, yang ketiga gitu. senior. Iya. Cuma ada 3? Ada 3. Oh, cuma ada 3. Oke. Kalau yang terkait ini ya, terkait pen test. Tapi kalau nggak salah ada juga skema. Kalau di luar juga cuma ada 3? Kalau di luar itu beda-beda. Oh, tergantung ininya, tergantung kalau yang tadi PT1 betul, itu kan masing-masing ya, ditentuin masing-masing gitu. Jadi kayak misalnya tadi PT1 tadi itu junior pen tester. Emang dia nyebut ada junior ya. Tapi kalau OSCP nggak sebut junior atau senior gitu ya. Oh, nggak ada. Ya, ini OSCP aja tergantung disebut, ya berarti ya. Betul. Oh, oke. Gitu. Bentar, bahas dikit aja. Yang Bug Bounty itu ada grupnya berarti kan tadi? Ada, betul banget. Ini komunitas atau gimana? Ya, komunitas. Oh, komunitas jatuhnya. Oke. Di Indonesia ada banyak sih, ada beberapa. Salah satu yang bagus itu Metaforsec. Metaforsec. Metaforsec itu salah satu yang bagus. Jadi di sana anak-anak muda, ya masih ya, saya juga masih muda lah ya. Iya, maksudnya yang biasanya masih kuliah, masih sekolah gitu. Itu join di situ, kemudian mereka sharing berarti terkait dengan terbatas umur ya? Itu dia. Salah satu poin plus dari Bug Bounty program ini adalah dia tuh nggak ngelihat siapa kita, apakah kita pentester atau bukan, gelarnya, mau pekerjaan apapun itu, gelarnya, terus umurnya juga, umurnya yang penting kayaknya sih udah 17 tahun ini. Nanti berkaitan sama kita terima paymentnya segala macam gitu. Nah, itu salah satu yang oke banget gitu. Jadi siapapun itu mau kerjanya sebagai apapun gitu ya. Saya ada tahu salah satu bahkan di dunia gitu, dia terkenal, dia cerita dia dulunya chef, tukang masak. Agak loncat ya. Iya benar. Dia dulu tukang masak. Ada namanya si Godfather Orwa, dia username-nya. Dia pernah cerita. Jadi dia dulunya chef, kemudian ternyata saudaranya, adiknya atau kakaknya gitu, yang udah duluan terjun di Bug Bounty. Kemudian dia tanya-tanya, nih ngapain sih ngelakuin itu. Akhirnya dia belajar juga sendiri. Akhirnya dia belajar, di bulan pertama dia dapat berapa, 6.000 sekian lah gitu. Itu dulunya chef itu. Jadi nggak terbatas dengan ini ya, nggak membatasi siapapun kita gitu ya, dengan background apapun, asalkan kita punya kemampuan, punya skill, bisa nemuin kerentanan. Jadi beneran soft skill ya? Betul.
Iya. Kita nemuin kerentanan terus ya bisa menghasilkan dari situ. Dan jumlahnya ya kalau kita bicara ini ya, tadi kan Mbak Abiu menarik sekali tuh kalau udah ngomongin dolar-dolar gitu kan. Nah, tapi ini kan jadi salah satu motivasi, walaupun bukan motivasi yang utama gitu ya. Sebenarnya kita buat punya skill, tadi kan kalau saya sih balik lagi ke kita punya spesialis gitu ya. Spesialisnya apa gitu. Ya dengan bounty-bounty tadi itu bonus lah gitu. Nah, yang menarik ya dari bounty ini adalah ya dengan tadi misalnya masih sekolah atau masih kuliah gitu, itu dia bisa dapat bounty itu yang nggak terkira lah. Dalam artian yang mungkin nggak akan kepikiran anak SMA tuh pernah dapat sebesar itu gitu. Kita masih kuliah atau belum freelancer aja gitu, full time bug bounty hunter tuh bisa dapat ribuan dolar gitu lumayan di situ, sih. gitu. Dan ya itu oke banget gitu ya, salah satu skill ya. Itu waktu itu jadi motivasi saya juga kenapa saya pilih Pentest nih, balik lagi ke awal. Kenapa milih Pentest ya karena selain ini bisa kita pakai di pekerjaan ya, karena masih inline gitu ya, saya pekerjaan memang sehari-hari Pentest. Di luar itu ya kita bisa berkarya juga di luar itu dengan join-join di bug bounty tadi gitu. Oke. Terakhir banget nih Mas, mohon maaf ya. Ada nggak sih pesan-pesan yang buat teman-teman buat belajar pertama kali terkait pentester ini? Iya. Saya biasa sampaikan, jadi sebenarnya dalam belajar apapun itu kuncinya ada 3. Apa tuh? TIGAE, 3 tapi 4 ya. Oh, 4. Oke. Saya sebutnya 3, singkatannya 3. Jadi T yang pertama nih teman. Jadi kalau teman-teman baru mulai, cari teman dulu. Cari teman nih maksudnya apa? Cari teman adalah ya cari teman-teman yang satu frekuensi, satu frekuensi yang emang misalnya mau belajar pentest bareng, mau belajar bug bounty bareng, itu cari teman. Termasuk tadi misalnya join komunitas, udah banyak lah komunitas di Indonesia itu udah banyak lah. Termasuk yang baik yang online, ya online ya kita kan lebih mudah ya online, dan ya biasanya kan sesekali bikin meet up juga gitu ya. Gitu. Nah ini yang pertama nih, ini teman. Kemudian yang kedua adalah ilmu nih udah jelas nih ya. Maksudnya skill buat melakukan pentest, buat melakukan bug hunting itu ini harus dipelajarin. Nah sumbernya dari mana tentunya udah banyak banget ya sekarang. Maksudnya si ilmu ethical hacking, ilmu pentest ini udah gampang banget dicari di akses internet ya. Betul, saya nyebutnya Google University sama di YouTube University. Gitu. Jadi di universitas yang itu tuh udah lengkap semuanya. Tinggal teman-teman cari aja gitu, kemudian tinggal dipelajarin gitu. Nah, dan resources yang gratis, yang free juga banyak gitu. Teman, ilmu, kemudian yang kedua nih G-nya, yang ketiga nih G-nya. Yang G ini adalah guru, saya bilang. Guru atau ya bahasa lainnya mentor lah. Nah, jadi kalau mentor ini adalah orang yang udah lebih punya pengalaman dibanding kita. Gitu. Kalau mentor saya adalah ya waktu itu beliau yang ngajarin pada saat pelatihan itu. 2019 iya, saya bilang ya beliau mentor saya. Gitu, karena saya nanya apapun ya ke beliau gitu. Ke beliau, dan beliau udah punya pengalaman yang lebih jauh dari kita lah gitu. Nah, jadi ini yang kalau yang guru ini atau mentor ini ya udah punya pengalaman lebih jauh. Ya mungkin nanti sometimes gitu ya ketika teman-teman udah terjun, udah belajar di sini, itu ya mungkin nanti levelnya yang tadinya mentor nih ya bisa sekaligus juga teman gitu ya, jadi teman belajar segala macam. Tadi T udah teman, ilmu, guru atau mentor. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini adalah action. A-nya adalah action. Maksudnya ketika teman-teman udah belajar, udah punya komunitas segala macam, ya langsung aja terjun di situ. Langsung aja terjun. Misalnya targetnya mau bug bounty, ya terjun langsung join ke bug bounty, ya udah coba cari kerentanan, coba nge-report gitu. Jangan kita belajar berenang nih di kelas, gaya bebas seperti ini, gaya kupu-kupu seperti ini, tapi nggak pernah berenang, ya nggak akan bisa-bisa gitu kan. Nah, jadi ini 4 hal yang sebenarnya bisa diterapkan dalam apapun itu, termasuk dalam kita belajar pentest ini atau bug bounty, misalnya teman, ilmu, guru atau mentor, dan juga actionnya jangan lupa. Jadi ketika 4 ini dijalankan, dan yang terakhir adalah harus konsisten, maka ya insya Allah akan ketemu jalannya lah buat itu. Oke teman-teman, berarti jangan lupakan 3 yang sebenarnya 4 ya teman-teman ya. Teman, ilmu, guru, sama action. Betul. Oke. Ini sebenarnya masih banyak banget Mas, jujur. Ini sangat menarik ya, tapi nggak terasa udah lumayan lama nih kita ngobrol nih. Nanti kalau misalnya besok kita undang lagi ke sini, aman ya Mas ya? Boleh banget dong. Langsung datang ya. Siap. Oke teman-teman, ternyata kita udah
lama banget ngobrolnya nih teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang bisa mau terjun ke pentester tadi, dunia pentesting tadi, itu bisa belajar 3 tadi teman-teman. 3 yang sebenarnya 4, teman, ilmu, guru, dan juga action. Oke, nantikan selanjutnya ya teman-teman untuk video-video yang akan lebih menarik lagi. Stay tune, bye.